kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan sepanjang minggu ini. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Bukti nyata kita boleh ada sampai hari ini. Semua kasih dan karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri pagi hari ini. Setiap waktu hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin Tuhan. Terbukti kalau pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami ada dalam hadirat-Mu.
Kami datang bersuka cita. Kami mau datang mengagungkan Engkau. Karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya Tuhan, Engkau lihat kami semua yang sudah hadir pada saat ini. Tuhan, tolong kami Bapa, sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami boleh layak pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau urapi kami semua Tuhan. Hamba-hambamu yang terlibat dalam pelayanan, biarlah urapan Allah akan menjadi bagian milik mereka. Sehingga pelayanan mereka menjadi pelayanan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau lihat intimidasi kuasa setan iblis yang akan mencoba-coba mengganggu hati pikiran kami. Sehingga kami tidak fokus untuk memuji dan menyembah Engkau. Kami bersatu hati. Kami tolak itu. Biarlah di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus yang berkuasa, Engkau hancurkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah kemenangan sukacita yang daripada Allah akan menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang membawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami mau datang membawa sembah kami. Kami mau datang membawa pujian kami. Kami mau datang membawa rasa syukur kami kepada Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak kami puji. Hanya Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak menerima puji-pujian kami Tuhan. Mari Engkau bertahta Tuhan di setiap pujian dan penyembahan kami. Bawa hidup kami jemaat-Mu lebih dekat lagi kepadamu. Bawa kami Tuhan untuk tinggal di dalam hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya. Amin. Engkau yang berjanji setia Tuhan. Kami datang membawa pengharapan kami hanya pada-Mu. Selalu
ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari aku punya. Amin. Tuhan, Kau telah berjanji
penyembahan-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sembah Tuhan, kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Segala puji syukur kami naikkan padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ajaib Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory hanya bagi-Mu. Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Mu. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan yang luar biasa bagi Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau bersorak, kami mau berglori hanya untuk nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Segera kita akan berglori bagi nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Diberi Kuasa.
Yesus, di bawah kaki ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, coba jadilah bila Allah ada bersamaku, coba jadi bila Allah ada bersamaku, coba jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Hanya Yesus yang layak dipuji, hanya Yesus yang layak ditinggikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita bersorak lagi bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di mana? Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan memberikan korban syukur kita yang pertama pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, aku relakan namanya dimuliakan. Semula hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita yang ada pagi hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita yang hadir pagi hari ini, kita orang-orang yang dipilih Tuhan untuk datang menyembah, meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu dekat dengan pribadi-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Amin Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
kehidupan kami Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan iman kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami bangga dan kami berterima kasih mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan. Amin Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, kami bersyukur Mulialah namamu Tuhan. Mulia. Sama-sama kita bangkit berdiri pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita untuk dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Jikalau pada pagi hari ini kami masih boleh dihimpunkan lagi bertemu satu sama lain di tempat ini Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami telah meninggikan Engkau Tuhan. Kami telah bersorak-sorak kepadamu Tuhan. Kini tiba saatnya Tuhan, di pertengahan ibadah kami pada saat ini, kami mau ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan disampaikan bagi kami Tuhan, biarlah itu dapat tertanam meterai dalam kehidupan kami, agar itu akan menjadi pijakan kami untuk melangkahkan kaki di hari-hari depan. Terima kasih Tuhan yang baik. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, tidak lebih dari jemaat Tuhan, tetapi hamba percaya Engkau akan bekerja dalam kehidupan hamba. Biarlah hamba boleh berkata-kata sesuai seturut dan kehendak maunya Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, Engkau urapi setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan, biar mereka boleh menikmati firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang ada yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan pada kesempatan kali ini
saya juga mau sekalian pamit karena mungkin ini minggu terakhir saya beribadah di tempat ini karena rencana minggu besok saya akan berangkat, saya akan pulang kampung dulu, mungkin akhir-akhir bulan saya akan kembali ke SAT. Dan puji Tuhan lewat kesempatan ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan kepada seluruh jemaat yang ada yang telah menerima saya untuk melaksanakan praktek selama 1 tahun lebih. Dan saya bersyukur, berterima kasih jikalau kesempatan pagi ini saya masih dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, satu ayat yang berjudul anugerah. Ya, kita akan belajar tentang satu ayat yang berjudul yaitu anugerah. Sekali kita hidup di dalam anugerah, jangan pernah tinggalkan anugerah. Amin. Sekali kita hidup di dalam anugerah, jangan pernah kita menjauh daripada anugerah. Terkadang kita berpikir bahwa anugerah yang akan menjauh daripada kita, tetapi di sini saya mau katakan bahwa anugerah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tetapi terkadang kehidupan kita sendiri yang seringkali meninggalkan anugerah itu. Sehingga ayat bacaan kita pada pagi hari ini yang saya ambil dari Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15 bagian A. Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15 bagian A, saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sekali lagi saya bacakan. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan, seperti yang saya katakan di awal bahwa terkadang kita tidak sadar bahwa kita telah menjauh daripada anugerah itu. Tuhan telah memberikan anugerah dalam kehidupan kita. Tetapi terkadang kita tidak menyadari, sengaja atau tidak sengaja, sadar atau tidak sadar, terkadang kita jauh daripada anugerah. Tuhan telah memberikan anugerah dalam kehidupan kita, tetapi terkadang kita, seperti yang saya katakan, kita menjauh daripada anugerah. Kita tidak sadar, ya, lewat perilaku kita setiap hari, lewat pemikiran kita terkadang menjauh daripada anugerah. Dan di sini pada pagi hari ini saya akan mengajak jemaat-jemaat Tuhan yang ada untuk belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang dimana kehidupannya dia mempunyai anugerah yang besar dalam kehidupannya. Tetapi di akhir kehidupannya dia mengalami suatu kematian yang mengenaskan di tempat pertempuran, ya, di tempat pertempuran. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar dari pribadi Saul. Saja kita semua untuk mempelajari yaitu pribadi Saul. Di mana kita ketahui sendiri bahwa Saul memiliki anugerah dalam kehidupannya. Tuhan memberikan anugerah kepada Saul di dalam kehidupannya. Kenapa saya katakan di sini Tuhan memberikan anugerah kepada Saul? Kalau kita baca kita buka Alkitab kita yang saya ambil dari 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. 1 Samuel pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua saya akan bacakan. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel. Kis ini adalah bapaknya Saul, bukan bapaknya Boba, tapi bapaknya Saul, ya. Saya bacakan kembali. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Seror bin Bekorat bin Afia, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Puji Tuhan, dari sini, dari ayat pertama saja kita sudah mendapat bahwa ada anugerah di dalamnya, di mana Saul adalah keturunan dari Benyamin, ya. Yang pertama, Saul adalah keturunan dari Benyamin. Yang kedua, di ayat yang pertama yang terakhir dikatakan seorang yang berada, berarti dia adalah orang kaya, ya. Dia adalah orang kaya. Lanjut di ayat yang kedua, orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Di sini kita boleh mendapatkan lagi bahwa ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Seorang muda yang elok rupanya. Bahasa dahulu dengan bahasa yang sekarang itu berbeda. Kalau dahulu elok rupanya, kalau sekarang mungkin ganteng, ya.
ganteng. Elok rupanya. Lanjut. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Ditambah lagi bahwa tidak ada seorang pun yang lebih gagah daripada Saul pada waktu itu. Bangsa Israel pun tidak ada yang melebihi Saul pada waktu itu. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Puji Tuhan, kita boleh melihat bahwa Saul di sini memiliki anugerah yang begitu besar dalam kehidupannya, yaitu yang pertama dia adalah keturunan dari suku Benyamin, ya. Yang kedua dia adalah orang kaya, orang yang berada dikatakan di firman Tuhan. Dan yang ketiga dia adalah pemuda yang elok rupanya. Dan yang keempat tidak seorang pun yang menandingi Saul pada waktu itu, ya. Nah, dari boleh dikatakan bahwa Saul ini memiliki anugerah yang begitu besar dalam kehidupannya. Kalau kita kembali lagi ke nenek moyangnya Saul, kalau kita belajar tentang suku Benyamin, Benyamin ini adalah anak bungsu dari bapaknya, ya. Anak bungsu dari bapaknya. Benyamin lahir dari seorang istri kesayangan, ya. Benyamin lahir dari seorang istri kesayangan, dan ketika Benyamin lahir, ibunya meninggal. Ya, ketika Benyamin lahir, ibunya meninggal, dan di situ Benyamin menjadi anak kesayangan. Benyamin menjadi anak kesayangan bapaknya pada waktu itu. Dan dari sejak kecilnya Benyamin sudah mendapat mendapat sesuatu yang menjadi kesayangan pada orang tuanya pada waktu itu. Bahkan kalau kita belajar ketika saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir pada waktu itu, Yusuf menjamu saudara-saudaranya dengan makanan, dan di situ Benyamin mendapat cuma Benyamin sendiri yang mendapat porsi makanan 5 kali lipat dari saudara-saudaranya pada waktu itu. Dan di situ kita melihat bahwa Benyamin mengalami suatu dia adalah orang spesial di keluarganya. Dan ketika kita kembali sampai pada Saul, kita boleh berkata bahwa Saul adalah dari Benyamin sampai kepada Saul. Di sana kita boleh melihat bahwa ada kasih karunia dan ada kasih karunia yang berkesinambungan sampai kepada Saul. Di mana kita ketahui sendiri bahwa suku Benyamin hampir ditumpas habis. Tetapi di sana ada kasih karunia Tuhan. Suku Benyamin tidak jadi ditumpas, dan dari suku Benyamin itulah lahir seorang raja pertama di bangsa Israel, yaitu Saul. Dan itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan kita melihat bahwa Saul begitu memiliki kasih karunia dalam kehidupannya yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Tetapi setelah saya menceritakan dari nenek moyangnya sampai kepada Saul, tentu ada pertanyaan yang timbul dalam hati kita. Kenapa Saul mati dengan istilahnya dengan tidak wajar dalam kehidupannya? Kenapa Saul mati secara mengenaskan di tempat pertempuran, di medan pertempuran pada waktu itu? Nah, puji Tuhan, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, yaitu tentang kehidupan Saul pada waktu itu, dia begitu bangga dengan dia punya jabatan. Dan kalau kita melihat kita mulai dari 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-26. 1 Samuel pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-26 di sana berkata, Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Nah, puji Tuhan, di sini kita bisa melihat ketika Saul telah diangkat menjadi seorang raja, dan dia pergi ke kampungnya, yaitu ke Gibea. Dan di sana ada orang-orang gagah perkasa yang mulai mengikuti Saul pada waktu itu. Dan orang-orang gagah perkasa itu adalah orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan. Mungkin kalau sekarang orang-orang gagah perkasa itu adalah orang-orang yang memiliki
kedudukan atau jabatan, atau mereka adalah orang-orang yang dipakai di dalam negara. Misalnya kayak menteri-menteri, mereka adalah orang-orang yang beruang, dari segi finansial mereka cukup. Dan di sini Saul mengambil mereka untuk menjadi pegawai Saul pada waktu itu. Dan di sini akan kenapa Saul sampai dia kehilangan yaitu anugerah dalam kehidupannya di akhir hidupnya. Di sini saya akan memberikan 2 poin. Poin yang pertama yaitu Saul lebih suka mengandalkan manusia daripada Tuhan. Saul lebih suka mengandalkan manusia daripada Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa orang-orang yang ada padanya, orang-orang yang gagah perkasa pada waktu itu yang ada pada Saul, itu semuanya hanya pemberian Tuhan kepadanya. Tetapi dia tidak pernah atau dia lupa asal-usul anugerah itu. Dia lupa asal-usul berkat-berkat yang ada padanya itu. Sehingga pada waktu itu Saul suka mengoleksi atau mengumpul orang-orang yang gagah perkasa pada waktu itu untuk menjadi pengawalnya, untuk menjadi orang-orang yang melindunginya pada waktu itu. Kalau kita baca di 1 Samuel pasalnya yang ke-14, 1 Samuel pasalnya yang ke-14, 1 Samuel pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-52. 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat yang ke-52 berkata, hebat peperangan melawan orang Filistin selama zaman Saul, dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Di sini kita melihat dia mulai mengumpulkan orang-orang yang gagah perkasa untuk menjadi penjaganya pada waktu itu, agar ketika mereka melakukan peperangan, musuh-musuh tidak tembus kepada Saul, karena ada orang-orang yang gagah perkasa yang dia percayakan untuk menjaga dia pada waktu itu. Dan ini pun berlanjut dalam kehidupan Saul pada waktu itu. Dia terus berjalan tanpa memerlukan kuasa Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mulai berperang melawan orang-orang Filistin pada waktu itu. Dan dia tidak pernah meminta pertolongan kepada Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-22, 1 Samuel pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-6 di sana berkata, hal itu terdengar oleh Saul sebab Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia telah diketahui tempatnya. Adapun Saul ada di Gibea, sedang duduk di bawah pohon tamariska di bukit dengan tombaknya di tangan dan semua pegawainya berdiri di dekatnya. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa saya mengambil kesimpulan bahwa Saul mengalami rasa tenang dalam kehidupannya ketika orang-orang yang gagah perkasa ada duduk di sekelilingnya atau mengelilingi dia, supaya musuh-musuh tidak tembus kepada dia, atau ketika mereka diserang, Saul tetap terlindungi dan oleh pengawalnya pada waktu itu. Memang sampai di sini tidak ada yang salah. Sebagai seorang raja memiliki pengawal yang banyak itu memang tidak salah. Tetapi yang salah kepada Saul adalah karena hatinya lebih condong kepada pegawai-pegawainya pada waktu itu. Dia tidak pernah meminta pertolongan kepada Tuhan. Kalau saya minta kita cari di Alkitab, apakah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Saul berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya percaya ketika kita mencari di Alkitab, saya rasa tidak ada sampai sekarang. Dan saya percaya ini hanya dilakukan oleh Daud pada waktu itu, di mana ketika dia mengalami keterpurukan dalam kehidupannya, dia datang kepada Tuhan. Tetapi berbeda dengan Saul, ketika dia melakukan peperangan, dia lebih mempercayakan hidupnya kepada pengawal-pengawal yang ada sebagai orang-orang yang gagah perkasa pada waktu itu. Dan dia lebih
memilih untuk dilindungi oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak pernah datang kepada Tuhan, dia tidak pernah datang untuk duduk kepada Tuhan, duduk untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan inilah yang salah dalam kehidupan Saul pada waktu itu. Sehingga di akhir hidupnya dia mengalami suatu kekalahan, yaitu dia dibunuh di medan perang pada waktu itu. Dan ini pun sangat mempermalukan kehidupannya. Ketika kita ketahui bahwa Saul ini adalah raja pertama di bangsa Israel pada waktu itu, dan kita ketahui bahwa ketika Saul mati, pasti kerajaan akan diturunkan kepada keturunan Saul pada waktu itu. Tetapi ini tidak, terputus di kematian Saul pada waktu itu. Saul tidak memiliki keturunan lagi untuk menjadi seorang raja, dan raja itu diturunkan kepada Daud pada waktu itu. Karena kita ketahui sendiri bahwa ketika seorang raja mati, pasti yang mewariskan kerajaan itu ialah keturunan. Tetapi semua keturunan Saul pada waktu itu ditumpas habis, sehingga tidak ada lagi keturunan yang akan mewarisi kerajaan Israel pada waktu itu. Dan di sini pun kita boleh belajar bahwa dalam kehidupan kita, terkadang kita mengandalkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita lupa asal usul berkat itu, ya. Ketika kita menerima satu berkat dalam kehidupan kita, terkadang kita lebih melihat berkatnya daripada asal usul berkatnya, ya. Saya mau katakan di sini bahwa itu adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Ketika kita sudah memiliki atau menerima satu berkat yang besar dalam kehidupan kita, kita lupa asal usul berkat tersebut. Kita lupa kepada Tuhan yang memberi berkat itu, ya. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk belajar bagaimana Saul ditumpas habis karena dia tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan dalam karirnya sebagai seorang raja, dia tidak pernah datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan dia melanggar setiap aturan-aturan yang ada. Kalau kita ingat ketika Samuel berkata, jangan mempersembahkan korban bakaran sebelum aku datang, ya. Jangan mempersembahkan korban bakaran sebelum aku datang. Tetapi Saul melihat bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya mulai membubarkan diri atau mau meninggalkan Saul pada waktu itu. Dan Saul sangat takut untuk ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Sehingga ia mengambil alih fungsi Samuel pada waktu itu. Dia mengambil alih fungsi Samuel untuk membakar korban bakaran pada waktu itu. Itu adalah sesuatu yang salah di mata Tuhan. Dia tidak mengindahkan perintah Tuhan pada waktu itu. Sehingga Tuhan begitu murka dalam kehidupannya. Sehingga karunia-karunia yang ada menjadi murka kepadanya. Dan di sini pun kita bisa belajar bahwa ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan, maka di sana kita tidak akan mendapatkan apa-apa, saudara. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita lupa kepada asal usul berkat tersebut, kita lebih melihat bahwa kita hanya berfokus kepada berkatnya, tetapi kita lupa kepada asal usul berkat tersebut. Maka di sana saya mau katakan bahwa kehidupan kita salah di mata Tuhan. Kehidupan kita tidak berkenan kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, kita lanjut pada poin yang kedua, yaitu Saul tidak menjaga hatinya. Saul tidak menjaga hatinya. Kita buka di 1 Samuel pasalnya yang ke-18. 1 Samuel pasal yang ke-18. Kalau kita mau baca dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10, di sana sangat jelas dikatakan di mana ketika mereka kembali ke Israel pada waktu itu, atau mereka kembali ke bangsa Israel pada waktu itu, mereka pulang dari berperang. Di sana para perempuan-perempuan Israel keluar untuk menyongsong mereka atau menyambut mereka. Dan di sana kita melihat ketika mereka berseru-seru, Saul membunuh beribu-ribu, tetapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Di sana hatinya mulai panas, ya. Hatinya mulai rusak kepada Daud pada waktu itu. Dan mulai dari situ dia mulai
dia mulai membenci Daud karena jabatan raja jatuh kepada Daud pada waktu itu. Dan di situ Saul tidak menjaga hatinya dan dia memberi celah kepada kuasa-kuasa jahat untuk merasuki hatinya, ya, untuk merasuki hatinya sampai-sampai ia mengejar Daud untuk membunuh Daud pada waktu itu. Dan ini pun menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ketika hati kita tidak tenang, hati kita tidak atau hati kita menyimpan akar pahit dalam kehidupan ini, maka di sana kehidupan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama diberkati Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk terus berharap bersandar kepada Tuhan. Kita tidak pernah mengandalkan manusia dalam kehidupan ini, sebab ketika kita mengandalkan manusia, di sana kita akan mendapat kekecewaan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan akan sanggup memberikan anugerah yang lebih besar lagi dalam kehidupan kita, ketika kehidupan kita menjadi kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kesimpulan khotbah saya pada pagi hari ini, jangan hanya memandang berkat atau memandang anugerah saja, tetapi pandanglah sumber anugerah, dan anugerah itu akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, amin firman Tuhan. Hanya ini sedikit yang boleh saya sampaikan. Biarlah dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi rema kita untuk melangkah di hari-hari yang depan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika kita terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, hal-hal yang baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita, itu akan kita lihat. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita tutup mata jasmani kita. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Oh, haleluya Yesus. Ada begitu banyak anugerah yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak anugerah yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kita telah menjauh dari anugerah tersebut. Kita telah jauh meninggalkan anugerah tersebut. Anugerah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Tetapi terkadang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kita yang justru meninggalkan anugerah tersebut lewat perilaku kita setiap hari atau pikiran-pikiran kita. Tetapi pada saat ini kita boleh belajar bahwa ketika pikiran kita tidak bagus atau perilaku kita tidak bagus, maka di sana kita akan menjauh dari anugerah-anugerah yang telah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Untuk itu pada pagi hari ini kita perbaiki kehidupan kita, kita pakai kehidupan kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oh, haleluya. Terima kasih.
bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, limpah dan terima kasih Tuhan. Senantiasa kami mau datang bawa dan kami mau datang persembahkan hanya kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami telah dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk selalu mengingat akan Engkau dalam segala keadaan, baik suka maupun duka. Baik kami berkelimpahan, kami menerima berkat Tuhan. Ajar kami untuk selalu datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahwa kami umat-umat-Mu Tuhan semakin hari semakin mendekat kepadamu. Bahwa kami umat-umat-Mu semakin hari semakin mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah sumber damai sejahtera dalam kehidupan kami. Engkau Allah sumber sukacita dalam hidup kami. Engkau Allah sumber ketenangan Tuhan. Anugerah terindah yang kami rasakan sampai dengan saat ini Bapa, kami masih diberikan napas hidup Tuhan. Dan biarlah anugerah yang kami terima daripadamu Tuhan, kami boleh pakai untuk senantiasa memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Kau melihat Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya ya Tuhan, firman-Mu akan tetap terus hidup di dalam hati kami. Firman-Mu akan tetap terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Kami berdoa juga Tuhan, buat hamba-Mu yang telah melayani kami pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia biasa yang punya banyak kelemahan dan keterbatasan. Hamba-Mu telah selesai melakukan praktek di tempat ini Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi kami percaya karena Tuhan selalu bersama dengan dia. Pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih lagi. Kemanapun dia pergi dan melangkah, dia akan menjadi pemberita firman yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati firman yang telah disampaikan hambanya. Biarlah hambanya dapat dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi ke depannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segera kita akan memberikan korban syukur kita yang kedua. Kita angkat satu pujian. Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang
besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar, bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap korban syukur kita yang telah kita berikan. Mari kita saudara dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur limpah terima kasih Tuhan kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih, kami bersyukur jika kami ada saat ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami dapat naik dan berbau harum di hadapan-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat jatuh di tanah kami yang terbaik. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dia lebih luar biasa lagi ke depannya. Dimanapun dia pergi dan berada menyampaikan firman-Mu. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Setiap korban syukur kami yang telah kami letakkan Tuhan. Kecil besar kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari segera kita katakan ibadah kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan,
Ajaib, ajaib Tuhan. Lagi kami puji kebesaran Tuhan. Kami puji kebesaran-Mu. Haleluya. Oh, jika besar, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, oh, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, oh, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Kami sanjung dan muliakan Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang ajaib. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib, karya-Mu yang heran terus kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih buat ibadah hari ini Tuhan. Biarlah anugerah dan kasih karunia-Mu terus Engkau limpahkan, curahkan dalam kehidupan kami. Hati yang terus melekat kepada Engkau. Biarlah hati yang terus mengandalkan Engkau, hati yang terus berharap kepada Engkau, terus menjadi bagian kehidupan kami. Karena Engkau pemilik kehidupan kami. Engkau pemilik masa depan. Engkau yang berkuasa untuk waktu-waktu yang ke depan. Dan Engkau yang berkuasa untuk menuntun kehidupan kami. Untuk melihat kasih karunia demi kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan cinta-Mu. Kami kagum akan kebaikan-Mu dalam kehidupan ini. Biarlah pujian pengagungan kami menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah memberkati kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk terus mengandalkan Engkau. Mampukan terus kami tidak mengandalkan manusia, hanya mengandalkan Engkau seperti firman-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk terus menjaga hati kami, supaya tetap bersih dan berkenan di hadapan Tuhan. Melayakkan kami terus indah di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati saudara Abri Tuhan. Engkau berkati hamba Tuhan ini. Dia telah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kurang lebih setahun lebih. Membantu kami dalam pelayanan. Bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa untuk Abri Tuhan. Engkau berkati dia. Engkau berkati pelayanannya ke depan. Engkau berkati Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia. Dimanapun dia pergi dan melayani ke depan. Biarlah tangan Tuhan menjadi bagian hidupnya. Menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikan hati yang terus berserah dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Biar dia juga terus menjaga hatinya untuk terus bersih, berkenan di hadapan Tuhan. Maka kami percaya Tuhan, dia akan terus dipakai oleh Tuhan. Menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengurapan Allah akan menjadi bagian kehidupan Abri Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Untuk semua kami yang hadir hari ini, kami datang dengan berbagai macam persoalan, masalah yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya, kami punya Allah yang ajaib. Kami punya Yesus yang hebat. Kami punya Allah yang sanggup untuk menolong dan memberkati kami. Yang datang dengan persoalan, masalah, beban berat, pikulan, tantangan dalam kehidupan mereka. Engkaulah jawaban, Engkaulah pertolongan. Kami berkata pada saat ini, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan di dalam nama Yesus, kami raih pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan, Engkaulah penyembuh, tabib yang ajaib. Kami berkata oleh bilur-bilur-Mu, di dalam nama Yesus, segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah di dalam nama Tuhan Yesus, penghiburan sukacita Tuhan menjadi bagian kehidupan-Mu. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sangat perlu Tuhan, kami perlu Engkau, kami perlu bimbingan Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan untuk menolong kami di sepanjang minggu ini. Ada banyak hal yang akan kami kerjakan Tuhan. Tetapi yang kami tahu, kalau kami bersama dengan Tuhan, di sana ada kasih karunia Allah, di sana ada berkat-berkat, di sana ada perlindungan, di sana ada pertolongan. Kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan.
Apa yang diusahakan oleh umat-Mu Tuhan, dibukakan jalan, dilimpahkan berkat, dilimpahkan pintu-pintu kasih karunia. Kami berkata di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan memberkati umat-Mu di sepanjang minggu ini. Dijauhkan dari mara bahaya kecelakaan, dijauhkan dari hal-hal yang bisa merugikan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah Allah, kebaikan Allah tercurah melimpah menjadi bagian umat-Mu di sepanjang minggu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih buat seminar dan KKR kami di tempat ini. Terima kasih untuk biaya-biaya yang Engkau nyatakan dengan mujizat-Mu. Kami bisa menyelesaikan seluruh pembayaran kami Tuhan untuk acara KKR ini. Kami berkata terima kasih Tuhan. Segala dana-dana itu datang oleh karena Tuhan. Kami tidak tahu dengan cara-Mu, tapi Engkau telah bekerja, Engkau telah bertindak. Dan kami berkata saat ini terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau melakukan karya yang ajaib. Engkau melakukan karya yang heran di dalam kehidupan kami. Seluruh umat-Mu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, Engkau berkati mereka. Mulai dari ibu-ibu yang telah berjerih lelah memasak Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati ibu-ibu Tuhan yang telah mengambil bagian. Kaum pria Tuhan, seluruh yang telah menyumbang, Engkau berkati. Engkau tidak pernah berhutang. Engkau akan membalaskan apa yang mereka beri untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berkata terima kasih. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Engkau heran Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami, keluarga kami, orang tua kami yang terpisah jauh dari kami, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Dalam pendidikan, dalam kuliah mereka, Engkau terus berkati. Biar mereka menyelesaikan semua dengan baik. Mereka bisa berhasil, nama Yesus dimuliakan. Yang sudah bekerja, Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Kami percaya anak-anak kami akan menjadi anak-anak generasi yang diberkati Tuhan. Semua umat-Mu yang telah berkorban, mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami percaya Tuhan, kami terus akan hidup dalam berkat Allah. Anugerah kebaikan Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami. Hidup kami menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat kedua belah tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, dicintai dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga. Cinta kasih, anugerah, keselamatan dari Tuhan Yesus. Penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Kita juga menikmati berkat-berkat seperti berkat dari Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Dalam rumahmu, dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, shalom, damai Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.